Kelihatan kan sudah? Sudah Share screen-nya. kelihatan. Ini kah? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 5. Itu terdiri dari Bapak Abdul Syakir, kemudian Bapak Nur Taufik, Pak Didi Supriyadi, saya sendiri Rahmatia, kemudian Bapak Nur Abdul Ghani. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan salah satu pendekatan kajian Islam, yaitu interdisipliner. Nah, untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Bapak Abdul Syakir. Kepada Bapak Abdul Syakir kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murudud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Khalid Mawardi selaku pengampu mata kuliah matrikulasi pengantar studi Islam. Yang kami banggakan rekan-rekan kelompok 5 mata kuliah matrikulasi pengantar studi Islam, serta yang kami banggakan pula, yang kami cintai, rekan-rekan yang tergabung dalam grup mata kuliah matrikulasi pengantar studi Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dikumpulkan dalam mata kuliah ini dalam keadaan sehat sehingga kita bisa dapat berkumpul bersama. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita ini yang sedang mengikuti mata kuliah matrikulasi mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Doktor yang kami hormati serta rekan-rekan yang berbahagia, izinkan kami kelompok 5 menyampaikan mata kuliah matrikulasi pengantar studi Islam yang berjudul adalah Pendekat Interdisipliner dalam Kajian Islam. Baik, sebelum kita lebih jauh mempresentasikan makalah ini, mari bersama-sama kita membuka kegiatan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagai pendahuluan, saya akan membacakan presentasi kami, yaitu Islam yang telah dikaji sejak zaman lahirnya sampai abad ini telah melahirkan berbagai disiplin keilmuan dari berbagai pendekatan yang melahirkan berbagai pandangan. Dalam era globalisasi informasi sekarang ini, mempelajari Islam tidak bisa dipelajari secara parsial, tetapi harus dipelajari secara interdisipliner. Mengingat Islam membuka diri untuk dibaca atau dikaji oleh siapapun, untuk dijadikan objek studi. Apalagi era globalisasi dewasa ini, Islam harus didekati secara interdisipliner. Kemudian selanjutnya adalah Islam sebagai agama yang rahmat lil alamin, yang yaslul lil kulli zaman wa makan. Artinya yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perbedaan tempat. Terbuka untuk dikaji oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Baik secara normatif, historis maupun lokalis. Oleh karena itu, sebuah kebijakan yang harus dimunculkan upaya-upaya sistematis untuk dalam merumuskan kembali teknik memahami dan mengamalkan, serta menjadikan agama bukan suatu yang bersifat teologis normatif dan ritual belaka, melainkan agama menjadi sebuah ruh atau pedoman kehidupan yang akan menghantarkan pemeluknya menuju kesejahteraan hidup yang abadi. Dengan demikian, memahami agama dari berbagai aspek nampaknya menjadi sebuah tuntutan yang tidak perlu ditawar kembali. Nah, ini Bapak Ibu itu pendahuluan kami yang mana berkaitan dengan judul kami yaitu pendekatan interdisipliner
dalam kajian Islam. Baik. Ya, terima kasih Bapak Abdul Syakir. Nah, itu tadi untuk pendahuluan dari apa itu pendekatan interdisipliner. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Nur Taufik. Oke, silakan Bapak Nur Taufik. Sebentar Pak, saya lanjut ya. Share screen-nya. Kelihatan ya Pak ya? Karena ini Pak Syakir kayaknya lagi nge-lag nih. Kita lanjut di sini. Pak Taufik udah kelihatan ya? Silakan Pak Nur Taufik. Iya. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi pendekatan indisipliner itu adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Studi interdisipliner yang dimaksud adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang perspektif dalam studi, misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan normatif secara bersamaan. Misalnya, dalam mengkaji teks agama seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan tekstual, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan historis sekaligus. Bahkan masih perlu ditambah dengan pendekatan hermeneutik. Contoh kasusnya ialah kita bisa memahaminya di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 tentang poligami. Walaupun secara tekstual di sana memiliki makna adanya kebolehan seseorang untuk melakukan poligami, tetapi kajian budaya lokal, kajian psikologis seorang istri, norma sosial atau adat di mana kita tinggal perlu mendapatkan sebuah perhatian. Karena jika tidak, maka bukan mendapat kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga, melainkan persoalan-persoalan baru yang mungkin akan dihadapi di dalam keluarga itu. Jadi pendekatan indisipliner dalam studi Islam, yaitu pendekatan adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang atau tepat guna secara terpadu. Studi Islam interdisipliner merupakan pengembangan dan penjabaran dari 3 topik, yaitu pendekatan filsafat, sosiologi, dan sejarah yang penekanannya lebih diarahkan pada aspek aplikasinya. Dari kupasan di atas melahirkan beberapa catatan. Yang pertama, perkembangan perbidangan studi Islam dan pendekatannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan yang kedua ialah adanya penekanan terhadap bidang dan pendekatan tertentu dimaksudkan agar mampu memahami ajaran Islam lebih lengkap atau komprehensif sesuai dengan kebutuhan tuntutan yang semakin lengkap dan kompleks.
Dan yang ketiga ialah perkembangan tersebut adalah satu hal yang wajar dan seharusnya memang terjadi. Kalau tidak menjadi pertanda agama semakin tidak mendapat perhatian. Jadi pendekatan interdisipliner ini sebenarnya di Indonesia itu telah dimulai oleh Harun Nasution dengan bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya dan pembaruan dalam Islam yang dicetak sekitar tahun 1983. Kedua buku ini telah dijadikan sebagai pengantar studi Islam. Dan kelebihan buku yang pertama disebutkan isinya memberikan gambaran utuh tentang studi Islam serta cabang-cabang ilmu yang dapat dikembangkan di dalamnya, yaitu Islam ditinjau dari sudut sejarah, politik, filsafat, pranata, dan sebagainya. Buku ini dinilai sebagai pengantar yang baik dari segi cakupan materi studi Islam. Sedangkan kelebihan buku yang kedua ialah isinya menerangkan bahwa ilmu yang dikembangkan oleh studi Islam itu tidak statis atau mati, tetapi berkembang hingga zaman modern ini. Oke. Terima kasih Bapak Nur Taufik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Didi Supriyadi. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada studi ya, Islam lewat pendekatan filsafat ya. Kita kepada studinya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kontroversi ya terkait dengan penafsiran tentang iblis dalam Al-Qur'an ya. Ini berawal dari rencana Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan dan mempersiapkan seorang khalifah di bumi ini ya. Itu dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 30 ya, sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai terjadi perbincangan ya antara malaikat ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kisah ini ya kisah nyata yang Allah juga sebutkan dalam Al-Qur'an ya terkait tentang malaikat, iblis dan Adam ya ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi ini. Nah, kisah iblis pada surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34 itu ya menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam ya dan jadikan sebagai khalifah ya, juga menjadi sebuah kontroversi dalam hati iblis ini ya. Karena menurut beberapa tafsir ulama itu bahwa iblis ini adalah salah satu dari golongan malaikat. Ada juga mengatakan bahwa iblis itu memang dari golongan sendiri, qabilah sendiri ya. Tetapi terlepas daripada itu ya kita ini melihat dari berbagai sudut pandang ya. Kita mencoba ya melihat dari berbagai sudut terkait dengan ayat ini. Jangan sampai kita melihat dari satu sisi kemudian mengabaikan sisi yang lain. Nanti Bapak Ibu ya bisa melihat kembali tafsir-tafsirnya ya. Karena memahami ayat ini tidak dengan
cukup satu tafsir. Ya, bisa lihat misalkan Al-Maraghi, Ibnu Katsir, kemudian Al-Afashi. Ini di sana dijelaskan banyak sekali tentang bagaimana kisah-kisah tentang iblis dan para malaikat terkait dengan penciptaan Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Next, Bu. Nah, di tafsir yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi, perbedaan persepsi di kalangan ulama mengenai ayat ini berkisar pada dua hal. Yang pertama, iblis itu adalah jenis jin yang berbeda di tengah ribuan malaikat, ya, berbau dengan sifat dari sebagian sifat mereka. Yang kedua, iblis itu dari malaikat, karena diperintah sujud, ya, di sini tertuju pada malaikat, karena zahir ayat ini ya, serupa bahwa ia tergolong dengan mereka. Ya. Dalam tafsir klasik dan modern ini, ya, persoalan pertama ini yang muncul ketika memperbincangkan eksistensi iblis, ya, adalah makna sujud ketika kalimat yasjudu itu, ya. Terhadap kata ini semua mufassir, ya, baik mufassir zaman dulu dengan para mufassir kontemporer ya, yang modern, sependapat mereka bahwa makna sujud itu adalah sujud tahiyat. Jadi sujud untuk menghormati saja, bukan secara sujud ibadah, tapi sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang bermakna untuk menghormati, ya, Adam alaihissalam, ya, bukan sebagai perintah ibadah. Oleh karena itu, ya, bahkan At-Tabari, ya, next Bu, slide-nya. At-Tabari itu, ya, dan Ar-Razi menafsirkan bahwa kata iblis, ya, pada ayat yasjudu ini berasal dari jenis malaikat. Ya, kenapa? Mereka berpendapat bahwa dalam kata istana, ya, istisna di sana illa, ya, istisna, ya, semua malaikat sujud, ya, pada Adam kecuali iblis. Ini menunjukkan bahwa iblis itu berasal dari jenis mereka atau jenis malaikat. Ya, terkait nanti berbeda pandangan, lagi Bapak Ibu silakan bisa merujuk ke berbagai macam tafsir, ya, supaya tidak ada kok seperti ini dan seperti itu. Oleh karena itu, ya, saya tambahkan bahwa di tafsir Al-Afashi itu menyampaikan bahwa ya, iblis ini, ya, dari golongan malaikat, tapi dari qabilah yang berbeda. Bahkan dalam penafsiran ini, iblis itu adalah makhluk yang sangat istimewa. Allah berikan kekuasaan, ilmunya luas, ya, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur masalah langit dunia, ya. Bahkan dalam tafsir lain, iblis ini adalah sebagai penjaga surga, ya. Nah, dengan ini, ya, dengan kekuasaan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada iblis ini, timbullah hasad, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan seluruh pengetahuan kepada Adam, ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi di sini, ya, adalah timbul hasad dari iblis terhadap Adam alaihissalam. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak mengambang, nanti Bapak Ibu silakan rujuk kembali tafsir-tafsirnya, ya, agar pemahaman kita, ya, tidak hanya sebatas didapat dari kami ini yang menyampaikan presentasi ini, ya, karena tentu apa yang kami sampaikan ini tidak jauh daripada kesempurnaan. Kemudian, ya, sebagai kesimpulan dari pemaparan materi kesempatan ini, bahwa sejauh
ilmu itu terkait dengan persoalan-persoalan hidup, maka suatu bidang keilmuan itu tidak mungkin menjawab persoalan hidup yang sesungguhnya yang bersifat kompleks ya, dan saling berkaitan. Tentu persoalan hidup tidak hanya dapat diselesaikan dengan fikih saja, ya, teologi saja atau ekonomi saja, matematika dan seterusnya, tapi membutuhkan penanganan atau pendekatan ya, yang menyeluruh. Ya, kita mengambil berbagai sumber. Ya. Ketika kita bicara tafsir, maka semua tafsir yang kita butuhkan ya kita cari. Kalau misalnya dari sisi hukum, maka kita cari fikihnya, usul fikih dan seterusnya. Ala kulli hal, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mencapai satu permasalahan ya dengan sempurna, maka kita harus melihat dari berbagai macam sudut pandang, baik dari fikihnya, tafsirnya, siasatnya dan sebagainya, agar mencapai suatu tujuan yang sempurna. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Mudah-mudahan tidak puas dengan apa yang kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirul khairat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemaparan dari Pak Didi, mengakhiri pemaparan dari kelompok kami tentang pendekatan interdisipliner. Nah, untuk Bapak Ibu nanti pertanyaannya bisa dimasukkan di kolom komentar, nanti insya Allah akan kami jawab di situ ya. Kami tunggu ya. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.